Korupsi di Indonesia makin merajalela. Bahkan soal koruptor, Ketua KPK Setio Budianto sampai menyatakan, dicekoki pakai ilmu apapun tidak ada gunanya. Ini artinya bahwa budaya korupsi di Indonesia makin akut. Contoh dalam kasus terbaru, skandal mega korupsi di PT Pertamina yang dapat dibilang mencetak rekor korupsi terbesar dalam sejarah Republik ini hingga ditaksir mencapai 1.000 triliun rupiah. Lebih anehnya lagi, korupsi ini terjadi selama rentan waktu tahun 2018 sampai 2023 hingga kemudian terungkap pada tahun 2025. Juga dalam korupsi ini terlibat banyak pihak, bahkan ada upaya pembiaran. Maka soal pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan keberanian dan ketegasan. Ini tiba waktunya Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih. Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal fenomena korupsi di Indonesia yang seakan-akan tidak ada hentinya. Korupsi di Indonesia merajalela. Maraknya korupsi menjadi problematika utama di Indonesia yang seakan sulit untuk diberantas. Bahkan Ketua KPK Setio Budianto sampai mengatakan, dicekoki pakai ilmu apapun, bila niatnya korupsi tidak ada gunanya. Ini sinyal kuat bahwa perilaku korupsi menjadi tantangan besar di negara ini. Kalau kita bicara tentang fakta korupsi di Indonesia, angkanya tidak main-main. Dari puluhan sampai ratusan, bahkan dari miliaran sampai triliunan. Kita ambil contoh dalam mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dari periode tahun 2018 sampai 2023 ditaksir merugikan negara hingga 1.000 triliun rupiah. Lalu berbicara soal korupsi di Indonesia, salah satu indikator untuk mengetahui kondisi korupsi dalam sebuah negara adalah Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang dirilis oleh Badan Transparansi Internasional setiap tahunnya. Pada tahun 2019, skor Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia mencapai skor tertinggi 40 dari 100. Kemudian skor itu turun ke angka 37 pada tahun 2020 dan 2022. Skor itu terus terjun bebas ke angka 34 di tahun 2023. Menariknya, penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di periode kedua Presiden Joko Widodo terjadi setelah dilakukan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Akibatnya, status KPK tidak independen, tidak lagi tegas, dan mudah diintervensi. Kemudian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2024 menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo meraih skor 37, naik 3 poin dari tahun sebelumnya 2023. Walaupun Indonesia Corruption Watch atau ICW mempertanyakan kualitas dari raihan skor tersebut. Oleh karenanya, peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2024 itu, Indonesia naik dari 180 negara, lebih baik dari tahun sebelumnya di peringkat 115. Jadi melihat Indeks Persepsi Korupsi di atas, di baliknya ada beberapa fakta lain terkait kondisi korupsi di Indonesia. Pertama, bahwa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah dalam memperbaiki transparansi dan pemberantasan korupsi. Menerapkan sistem transparansi dalam sebuah lembaga dapat meningkatkan kepercayaan internal, mencegah terjadinya konflik kepentingan dan terjadinya korupsi. Salah satu transparansi di lingkungan organisasi publik di Indonesia yaitu Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Melalui program ini, masyarakat bisa menilai kekayaan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara atau pejabat dan membandingkan dengan realitanya. Kedua, peraturan yang ada di Indonesia masih belum optimal yang dapat membuat jerah para pelaku koruptor.
aturan pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai lemah dan bahkan tidak ditakuti karena adanya beberapa kendala, di antaranya kurangnya ketegasan dalam mengadili tindak pidana korupsi, ketidaksamaan standarisasi penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Lalu banyaknya pasal karet dalam perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang tumpang tindih. Adapun bukti ketidaktegasan dan ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dapat dilihat bagaimana nasib rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang belum menjadi prioritas untuk dibahas atau disahkan. Padahal RUU perampasan aset menjadi harapan para pakar hukum karena dianggap dapat membantu perkara-perkara terkait korupsi dan pencucian uang. Pakar hukum Harjuno Wiwoho menilai koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tapi juga dengan dirampas asetnya. Menurutnya, ada satu instrumen hukum yang dapat menjadi solusi ampuh bagi tindak pidana korupsi, yakni rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Maka makin menjamurnya korupsi akhir-akhir ini, dia menilai RUU perampasan aset menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Sementara menurut pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmi Radi MBA, menyoroti kasus mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun rupiah per tahun. Dilakukan selama 5 tahun, dari tahun 2018 sampai 2023, memperburuk citra Pertamina di mata publik, hingga rumitnya mengurai benang merah karena kuatnya backing dan mafia di dalamnya, menunjukkan korupsi begitu terstruktur dan kuat. Maka dari itu Dr. Fahmi menilai perlu dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak yang terkait yang bersinggungan dengan mafia migas di Pertamina dan kementerian terkait, termasuk backing mafia migas. Tentu bersih-bersih ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Sebagaimana yang pernah disampaikannya dalam beberapa kesempatan saat di Harlah NU ke-102 pada 5 Februari dan saat peresmian Badan Pengelolaan Investasi Dana Anagata Nusantara atau Danantara pada 24 Februari. Tentu ini menjadi momentum besar bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di Republik ini. Bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.